Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video catatan ceramah kali ini adalah ceramah dari Ustadz Firanda dengan judul Berjihad Melawan Futur. Kembali saya ingatkan bahwa jika ada pertanyaan, klarifikasi, dan lain sebagainya, silakan mengacu kepada video asli dari kajian ini. Yang linknya saya akan berikan di YouTube. Jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dinyatakan di dalam ceramah bahwa sahabat Hamdalah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah. Hamdalah merasa bahwa dirinya itu sebagai orang yang munafik. Kenapa? Karena ketika bersama Rasulullah SAW, dia merasa imannya naik, tapi ketika tidak bersama Rasulullah SAW, merasa turun lagi imannya. Dan dinyatakan di sini bahwa iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Nah, di dalam ceramah dinyatakan bahwa tanda-tanda futur itu yang paling terlihat adalah seperti menunda-nunda amal soleh, atau yang kedua cenderung melakukan maksiat. Jadi dua tanda-tanda futur, menunda-nunda amal soleh dan cenderung melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara mengatasi futur? Di sini jadi dalam ceramah dinyatakan setidaknya ada 8 cara mengatasi futur. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita untuk supaya bisa mengatasi futur, karena memang manusia tadi dinyatakan imannya adalah naik turun. Yang pertama adalah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak futur. Futur itu adalah tidak beramal atau malas beramal, ya. Jadi tidak beramal sama sekali atau malas beramal. Kita berusaha berlindung dari futur. Salah satu doa yang harus sering kita ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau ketika kita sholat, yang tentunya membaca Al-Fatihah, ketika di bagian ihdinas shiratal mustaqim itu harus benar-benar dihayati, harus serius bacanya. Nah, itu adalah meminta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yang kedua, tips yang kedua adalah berteman dengan teman yang soleh. Di hari kiamat ada orang-orang yang menyesal berteman dengan seseorang yang menjauhkan dirinya dari Rasulullah atau dari agama Allah ini, dari agama Islam. Jadi tentunya penting untuk mencari teman yang soleh. Tips yang ketiga, melakukan amal soleh sesuai kemampuan. Nah, Allah itu menyukai amal yang terus-menerus walaupun sedikit, ya. Allah menyukai amal yang kontinu walaupun sedikit. Kenapa? Karena ini amal yang terus-menerus ini membuktikan bahwa kita itu berusaha connect dengan Allah. Dan tentunya kita mencari, dengan connect ini kita berusaha mencari ridhonya Allah. Kita mencari rahmat dari Allah itu sendiri. Cara yang keempat, tips yang keempat adalah waspada dengan sebab-sebab yang membuat kita futur. Nah, seseorang yang cerdas itu harusnya tahu dia biasanya akan futur jika masuk dari gerbang yang mana, ya. Karena tentunya setan itu akan tahu dari arah mana dia harus menggoda. Dan jangan masuk ke sana. Yang berbahaya adalah jika kita sedang futur tapi kita tidak sadar bahwa kita sedang futur. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kita harusnya tahu, aware pada diri sendiri dari mana biasanya kita futur. Kalau kita melakukan A maka akan futur, jangan melakukan A. Jika kita bertemu dengan seseorang maka kita futur, jangan bertemu orang itu, ya. Yang kelima adalah jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Ini juga penting karena dinyatakan di sini adalah analoginya, jadilah engkau seperti orang yang berjalan di atas jalan yang berduri. Harus hati-hati, ya. Dan diminta juga untuk merutinkan istighfar, meminta ampun kepada Allah. Tips yang keenam adalah memanfaatkan waktu. Dua nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nah, biasakan melakukan amal-amal soleh yang rutin, seperti zikir pagi petang, kemudian membaca doa sebelum tidur, dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan dalam Islam. Doa masuk kamar mandi dan lain-lain, ya.
Yang ketujuh adalah membaca keutamaan tentang amal. Misalnya tentang sholat, keutamaan tentang zikir, baca kisah-kisah sahabat, dan lain-lain. Ini akan membantu kita untuk mengatasi futur kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ya. Sehingga dengan kita banyak mengingat kematian, maka kita akan cepat bertobat, kita akan semangat untuk beramal, dan juga memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah saat ini. Baik, saya ringkas sedikit, ada 8 cara mengatasi futur. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rutinkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ketika membaca ihdinas shiratal mustaqim harus serius. Yang kedua, berteman dengan teman yang soleh. Yang ketiga, melakukan amal soleh sesuai kemampuan. Allah menyukai amal yang kontinu walaupun sedikit, karena ini membutuhkan kita connect dengan Allah, berusaha connect dengan Allah. Yang keempat, waspada dengan sebab-sebab yang membuat kita futur, jangan masuk ke sana. Yang kelima, jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Yang keenam, memanfaatkan waktu ya dengan melakukan berbagai macam amal soleh. Contohnya adalah zikir pagi petang, doa sebelum tidur, dan zikir-zikir lainnya yang diajarkan dalam Islam. Yang ketujuh, membaca keutamaan tentang amal, misalnya keutamaan tentang sholat, keutamaan tentang zikir, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kedelapan, adalah banyak mengingat kematian sehingga kita cepat bertobat, semangat beramal, dan qanaah. Itu saja, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.